penantian yang pasti akan datang. Setiap jiwa yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami apa yang namanya kematian. Maka jangan sampai kita wafat dalam keadaan belum siap, atau jangan sampai kita wafat dalam keadaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat hadzimil ladzat, yang menghancurkan kelezatan atau menghilangkan kelezatan, maksudnya kematian, yakni al-maut. Kita diperintahkan untuk memperbanyak ingat mati supaya apa? Punya persiapan. Karena manusia itu yang tidak ingat mati, akhirnya yang dicari apa? Kenikmatan dunia. Akhirnya nggak punya persiapan untuk kehidupan yang lebih kekal, yang lebih abadi. Makanya manusia diperintahkan untuk memperbanyak kematian. Tak lain tujuannya apa? Ingat kalau kita hidup di dunia ini hanya sesaat. Kelak kematian akan datang menjemput kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, wafat dalam keadaan nggak punya apa-apa, wafat dalam keadaan belum punya bekal. Karena manusia pada hakikatnya dia hidup di muka bumi ini ka'abir sabil, seperti orang yang cuma lewat. Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini gharib, seperti orang asing, perantau, au ka'abir sabil, atau seperti orang yang sedang melewati sebuah perjalanan, seorang musafir. Jadi kalau kita misalnya dari Surabaya, rumah kita di Solo, naik bis, naik mobil, kadang berhenti sebentar untuk istirahat di rumah makan kayak, atau ngopi sebentar. Kan kita cuma numpang saja sebentar di situ. Enggak terus kita mau tidur di rumah makan itu atau mau tinggal sampai mati di sana, kan enggak. Karena dia bukan tempat kita. Kita hanya sekedar lewat saja. Nah, kita hidup di dunia ini juga cuma sekedar lewat. Kehidupan yang hakiki, yang kekal nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat kematian. Kita itu sebagai manusia, kalau mau pergi keluar kota, punya persiapan kan? Dan persiapannya beda-beda. Misal dari Solo mau pergi ke Jakarta, berapa hari? 2 hari, siapkan pakaian untuk 2 hari. Kadang ada orang yang sampai bawa peralatan mandinya, terus nyiapkan uangnya buat 2 hari di sana. Kalau perginya sebulan ya nyiapkan buat sebulan. Kita mau pergi keluar kota saja punya persiapan yang rapi. Tapi untuk kematian kadang kita sama sekali nggak punya persiapan. Padahal ada kehidupan yang kekal abadi, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, tapi kehidupan yang abadi. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi orang yang tidak punya persiapan. Nah, salah satu manfaatnya mengingat kematian adalah supaya punya persiapan. Sebagaimana diriwayatkan dulu Imam Hasan al-Basri ketika hadir di pemakaman, makamkan orang yang meninggal. Karena kita itu dianjurkan kalau ada orang yang meninggal kita kenal gitu, dia orang muslim, kita antarkan ke pemakaman, dapat pahala. Yang kedua, ngingatkan kita akan kematian. Hari ini fulan dibopong, dimakamkan, besok bisa jadi saya. Atau terkadang tidak nunggu besok, bisa jadi hari itu dia diwafatkan sama Allah Ta'ala. Nah, Imam Hasan al-Basri ketika selesai memakamkan orang yang meninggal dunia itu, maka beliau berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, kira-kira kalau orang yang mati ini dihidupkan lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira apa yang diperbuat sama orang tersebut? Setelah mati ini dia ngicipin kematian, dihidupkan lagi, kira-kira orang ini akan berbuat apa? Yang di sekelilingnya menjawab, pasti akan beramal soleh, tambah taat sama Allah, nambah ketakwaannya, nambah imannya. Karena ketika sudah pindah dari alam dunia, dia akan tahu ternyata dunia ini tempat ladang amal. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah selama kita hidup itu untuk kita sia-siakan. Jangan sampai. Yang ada kita harus memperbanyak beramal soleh, nyari ridhonya Allah Ta'ala. Maka orang yang sini berkata ini pasti akan jadi orang yang banyak beramal, tambah takwa, tambah iman. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Orang ini telah kehilangan kesempatannya untuk itu semua. Dia sudah mati, nggak bisa lagi.
Kesempatannya sudah selesai. Dan kita yang di sini masih punya kesempatan seperti itu. Jadi hebatnya orang-orang yang hatinya hidup itu kalau ngelihat apapun dijadikan pelajaran buat dirinya. Ini orang-orang yang hatinya hidup. Kalau kita makamkan orang meninggal kan cuma makamkan, kesian ya fulan meninggal dunia, kesian anak-anaknya, cuma kesian-kesian aja. Tapi tidak ngambil ibrah. Tapi kalau orang-orang soleh yang hatinya hidup, memakamkan ngambil pelajaran penting. Ini orang kalau dihidupkan dia akan beramal soleh, akan gunakan waktunya dengan semaksimal mungkin. Gak akan buang-buang waktu, tapi dia sudah kehilangan kesempatan. Nah kita yang masih diberi kehidupan sama Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal soleh. Nah ini pentingnya kita mensucikan diri, ngidupkan hati, kumpul sama orang-orang yang hatinya hidup minas salihin. Supaya apa? Bisa ngambil ibrah. Orang-orang yang hatinya hidup itu luar biasa. Ada orang soleh yang ketika mau pergi ke masjid, lewat rumah ada anak kecil yang nangis. Dimarahin sama ibunya, berbuat salah dikeluarkan sama ibunya dari rumah. Biasa mungkin kita juga kadang gitu sama anak kita, atau kita dulu pernah digituin sama orang tua karena nakalnya. Keluar ayo keluar, gak boleh masuk rumah, tutup pintunya. Dia ngelihat anak kecil itu nangis, ngetok-ngetok pintunya sama ibunya nggak dibuka. Pulang dari masjid lewat tempat yang sama ngelihat anak tadi sudah kelelahan, sendenan di pintu, sender di pintu, dia kelelahan udah nangis, ketuk-ketuk pintu nggak dibuka sama ibunya. Nggak lama akhirnya ibunya membukakan pintu, anak tadi dipeluk, dicium sama ibunya, dibawa masuk. Ini orang soleh yang ngelihat kejadian itu nangis yang luar biasa. Yang pergi sama orang soleh tadi bingung loh, ini kau kenapa kok nangis? Ngelihat anak kecil dimarahin sama ibunya dikeluarkan dari rumah, itu biasa, takdib, dididik supaya nggak ngulangin kesalahan. Apa kau sedih tadi ngelihat orang tuanya, ibunya bukain pintu terus ngelihat anaknya yang sudah kelelahan tidur di luar? Apa kau sedih dengan pemandangan seperti itu? Kata orang soleh tadi tidak, karena orang ini hatinya hidup. Dia bilang apa? Ini keadaan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berbuat salah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, andai saja dia mau mengetuk pintu maghfirahnya Allah seperti anak ini, tidak putus asa ngetuk, bu, bukakan bu, saya sudah nyesel, saya nggak ngulangin. Andai kata kita mau berjuang untuk minta ampunan sama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin Allah menutup pintunya buat kita. Yang ada akan dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. La taqnatu min rahmatillah. Yang dilihat anak kecil sama ibunya, tapi pemikirannya bisa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa? Hati yang hidup. Salah satu untuk menghidupkan hati caranya gimana? Ngingat kematian. Itu orang yang ingat kematian tuh manfaatnya besar. Bahkan para ulama ketika ditanya bagaimana caranya sholat tuh biar khusyuk, salah satu caranya apa? Ingat ini sholat terakhir. Jadi tanamkan pada dirimu ini sholatmu yang terakhir, setelah ini kau mati. Supaya apa? Kita bisa lebih khusyuk melaksanakan sholat tersebut. Nah orang kalau ngingat kematian gak ada rasa takutnya sama sekali, berarti penyakit hatinya sudah parah. Nah ini harus cepat-cepat diobati penyakit hatinya agar tidak semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis ini, ketika seseorang meninggal dunia maka akan ikut bersamanya tiga. Jadi pergi mengantarkan. Ikut di sini maknanya adalah yadhab ma'ahu min manzilihi ila qabrihi, yaitu pergi bersama dengan dirinya dari rumahnya ke makamnya, ke tempat pemakamannya. Siapa tiga itu yang ikut dengan orang yang sudah meninggal? Yaitu yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga adalah amal perbuatannya. Kemudian setelah itu yang dua kembali, yaitu keluarganya dan juga hartanya. Yang tersisa yang tinggal bersamanya adalah amal perbuatannya. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud ikut bersama dengan dirinya yaitu mengantarkan ke pemakaman. Setelah diantarkan di pemakaman, yang dua kembali. Siapa keluarganya? Gak terus keluarganya tinggal di situ selama-lamanya sama dia atau ikut dimakamkan, kan tidak. Kemudian hartanya. Harta di sini tidak harus semua. Bisa jadi sebagian daripada hartanya seperti apa? Mobil,
Orang ini punya mobil, ketika meninggal dunia dibawa dia dengan mobilnya. Jadi sebagian daripada hartanya itu pergi mengantarkan dirinya ke pemakaman. Setelah dimakamkan keluarganya kembali, hartanya juga kembali, karena itu sudah bukan hartanya lagi. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, hartanya sudah bukan miliknya lagi. Harta milik manusia adalah harta yang ia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menggunakan semasa hidupnya harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi hartanya walaupun dia sudah mati, itu harta yang bermanfaat buat dirinya. Sedekah jariyah, bangun masjid, bangun pesantren, ini harta yang hakikat buat dirinya. Walaupun dia mati, ini harta terus menghasilkan pahala untuk dirinya. Tapi kalau harta yang tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, begitu dia meninggal dunia, maka sudah bukan miliknya, ditinggal sudah. Yang tersisa dengan dirinya atau bersama dengan dirinya adalah amalnya saja. Alladzi kana ya'maluhu fid dunya, yaitu amal perbuatan yang selama hidupnya ia lakukan. Nah, para ulama di sini menjelaskan yang tersisa di situ, yang ikut bersama dengan dirinya tidak pulang hanya amalnya. Ada dua kemungkinan. Kalau secara zahirul hadis atau hadis ini menjelaskan yang tersisa amalnya, berarti seluruh amalnya, mau itu amal ibadah yang baik atau perbuatan dosa yang dia lakukan, semuanya di situ. Atau kemungkinan kedua yang dijelaskan oleh ulama adalah amal perbuatan yang hanya mendatangkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dosa-dosa yang dia sudah minta ampun sama Allah, diampuni sama Allah, yang enggak ikut. Jadi amal perbuatan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan amal soleh, itu yang ikut dengan dirinya. Wa hadza yaqa'u fil ghalib, dan yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang terjadi pada kebanyakan manusia. Tapi bisa jadi ada manusia yang pergi ke pemakaman gak ikut kecuali satu, amalnya saja. Karena apa? Bisa jadi dia gak punya keluarga. Keluarganya sudah meninggal dunia semuanya, dia nggak punya keluarga, atau dia meninggal asing di negara lain atau di kota lain, keluarganya nggak ada bersama dengan dirinya, maka dia nggak diantar sama keluarganya. Bisa jadi dia juga miskin, nggak punya apa-apa, dia nggak diantar dengan hartanya. Tapi hadis ini Nabi menunjukkan kepada kebanyakan manusia yang punya sedikit harta, yang punya banyak harta, yang punya keluarga, kalau meninggal dunia diantarkan oleh 3, kembali 2, sisa 1 dengan dirinya. Maka di sini Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita antara 3 ini nanti mana yang paling bermanfaat. Amalus saleh. Al-amalus saleh ini yang akan tinggal bersama kita. Wa yabqa amaluhu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu akan dimintain pertanggungjawaban atas apa-apa yang dia lakukan. Kalau baik itu akan menjadi ganjaran bagi dirinya, tapi kalau itu perbuatan buruk maka akan mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dijelaskan di sini kalau amal soleh itu memang betul-betul ikut kepada dirinya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, hadis yang panjang yang menjelaskan tentang amal soleh itu ikut kepada manusia. Jadi kalau meninggal dunia amal solehnya ikut kepada dirinya. Imam Ahmad mengambil hadis ini dari Al-Bara ibnu Azib. Diriwayatkan wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, bagi seorang mukmin yang meninggal dunia nanti di kuburnya dia akan didatangin oleh seseorang hasanul wajhi, jadi wajahnya tampan, hasanul thiyab, pakaiannya bagus, thayyibur rih, aromanya wangi. Fayagul, yang datang itu berkata kepada dirinya, absyir billadzi yasurruka hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Dikasih kabar gembira, ini adalah hari yang membahagiakan bagi dirimu, hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meninggal dunia ini tanya sama orang yang datang kepada dirinya, orang tampan, pakaiannya bagus, aromanya wangi. Kemudian datang bawa kabar gembira. Nah, si mayit ini bertanya kepada orang tersebut, man anta, engkau ini siapa? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Wajahmu ini adalah ciri-ciri wajah yang datang bawa ke kabar baik, bawa kegembiraan,
bawa kebaikan. Kau ini siapa? Maka laki-laki yang tampan tadi, yang pakaiannya bagus, yang wajahnya tampan, yang aromanya wangi, menjawab, ana amaluka saleh, aku adalah amal solehmu. Jadi diserupakan seperti rupa seseorang yang tampan, pakaiannya bagus, aromanya juga wangi. Fayaqulu, maka si mayat tadi berkata apa? Rabbi agim sa'ah hatta arji' ila ahli wa mali. Ya Rabb, cepat datangkan hari kiamat, cepat datangkan hari akhir supaya aku bisa cepat-cepat kembali kepada keluargaku dan juga hartaku. Kemudian sebaliknya, bagi orang yang kafir, maka dia didatangi oleh seseorang yang qabihul wajah, wajahnya buruk, jelek. Qabihul thiyab, pakaiannya buruk. Muntinur rih, aromanya busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uka, dikasih kabar tentang kabar yang tidak mengenakkan, kabar yang tidak menggembirakan bagimu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, ini harimu yang telah dijanjikan. Fayaqul, maka mayat itu berkata, man anta, engkau ini siapa? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr, wajahmu ini adalah wajah yang datang membawa keburukan, wajah gak enak. Ini siapa kau, dirimu ini? Maka dijawab, ana amaluka al khabith, aku adalah amal burukmu. Maka mayit tersebut berkata, Rabbi la tuqim as-sa'ah, ya Allah, jangan kau bangkitkan atau jangan kau datangkan hari kiamat. Kalau yang pertama minta cepat-cepat dibangkitkan, yang kedua ini malah berharap tidak datang hari kiamat atau tidak datang hari kebangkitan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita pentingnya amal soleh. Loh, bukankah amal itu nggak bisa masukkan seseorang ke dalam surganya Allah Ta'ala? Benar, orang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah karena rahmatnya Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis. Tapi para ulama juga menjelaskan, amalmu yang diterima oleh Allah, Allah itu tidak menerima kecuali karena rahmatnya. Maka amal yang diterima oleh Allah mendatangkan rahmat Allah, dengan rahmat itu kau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita hidup di dunia, kita diperintahkan untuk beramal soleh. Supaya apa? Amal-amal soleh tadi diterima sama Allah. Qabul, ketika diterima, Allah nggak akan terima amal kita kecuali karena rahmatnya. Nah, ketika amal tadi diterima karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah tadi yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal soleh bukan hanya bahagiakan kita di dunia, bukan hanya bahagiakan kita di kubur, tapi bahagiakan kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting ketika kita masih hidup di muka bumi ini, jangan sia-siakan waktu kita. Bahkan orang yang beramal soleh, orang yang taat sama Allah,